Pernah nggak kamu masuk ke kelas yang kelasnya itu benar-benar tenang, kalem banget kayak mesin yang baru diganti. Semuanya berjalan dengan lancar, gurunya tenang, nggak teriak-teriak, belajarnya pun happy. Itu bukan kebetulan teman-teman, itu tuh adalah hasil jadi dari sesuatu yang kita anggap itu sepele, yaitu rutinitas kelas. Halo, nama aku Fani, aku ini calon guru, calon pendidik sama seperti kalian. Sekarang kita nggak akan ngobrol topik yang berat-berat, kita akan ngobrolin tentang ritme atau rutinitas kecil yang akan jadi game changer di kelas kalian. Lalu kenapa ya saya memilih rutinitas kelas ini jadi topik obrolan kita hari ini? Karena setelah saya observasi nih, saya sempat datang ke sekolah-sekolah, ke kelas-kelas. Rutinitas kelas yang baik itu jadi jurang pemisah banget antara kelas yang memang udah siap belajar dan belum siap belajar. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita samain pemikiran dulu ya. Kalau misalkan rutinitas itu berbeda sama aturan. Ibaratnya tuh gini, aturan itu kayak yang boleh dilakuin sama yang gak boleh dilakuin. Sedangkan rutinitas itu tuh sesuatu yang harus kita lakuin secara berulang dan harus konsisten. Aku kasih contoh ya, misalkan kalau aturan itu kita harus saling menghargai. Nah, rutinitasnya adalah ketika ada siswa yang sedang berbicara, kita harus mendengarkan dan menatap siswa tersebut. Itu bedanya. Nah, rutinitas yang efektif itu punya ciri khas, yaitu jelas, konsisten, dan sudah jadi kebiasaan yang otomatis. Sekarang kita akan masuk untuk lihat contoh-contoh penerapan rutinitas kelas di sekolah dasar. Misalkan bel sekolah berbunyi pukul 7. Anak-anak udah baris yang rapi, sudah siap untuk belajar. Lalu mereka masuk kelas, naruh tas di bangku, di meja tempat duduknya, langsung keluarin buku agenda, dan langsung nyatet agenda hari ini sama apa yang akan mereka capai hari ini atau target belajar mereka. Dalam beberapa menit itu tandanya mereka udah siap banget buat belajar. Mereka udah physically and mentally ready. Dan guru-guru nggak perlu teriak-teriak, taruh tasnya, keluarin bukunya, baris yang rapi. Udah nggak perlu. Ada lagi contoh berikutnya. Misalkan kita mau pindah nih, mau diskusi kelompok. Udah kebayang ya di kepala kita seberapa chaosnya kalau lagi diskusi kelompok di kelas. Tapi kita punya tipsnya, yaitu guru harus punya isyarat visual dan auditori. Misalkan tepuk tangan, clap, 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 clap. Guru ini harus bikin pola tertentu yang bikin anak itu langsung fokus ke tepuk tangan gurunya. Mereka diminta untuk ikut tepuk tangan, lalu fokus anak pun akan langsung ke gurunya. Jadi kita nggak perlu banyak mengeluarkan suara, kita hanya tepuk tangan aja, anak pun mengerti. Mereka akan langsung lihat ke gurunya, ikut tepuk tangan, dan akan diam lagi. Nah, sebagai calon guru, gimana ya cara kita biar berhasil bikin rutinitas kelas yang konsisten? Rahasianya tuh nggak ada di teori-teori, tapi ada di 4 kunci ini. 1. Ajarkan. 2. Latih. 3. Apresiasi. 4. Konsisten. Sekarang real talk dulu ya. Kayak realitanya di kelas gimana sih? Kita udah ajarin terus, kita udah kasih tahu terus, kita udah suruh terus, kita udah contohin terus. Tapi kadang mereka itu belum bisa, mereka itu belum mau dan belum konsisten. Hal itu tuh normal banget. Pertama, jangan langsung nyalahin siswa atau diri sendiri dulu. Kita perlu juga loh untuk breakdown kira-kira kegiatannya itu terlalu rumit gak ya untuk siswa. Mereka itu sebenarnya merasa kesulitan gak ya dalam melakukan aktivitas tersebut. Kedua, libatkan siswa. Kita juga perlu nih bertanya sama siswa, ngajak siswa berbicara. Kira-kira rutinitasnya tuh udah sesuai belum ya dengan maunya mereka. Kira-kira mereka ini keberatan gak saat melakukan aktivitas-aktivitas atau rutinitas dalam kelas. Yang terakhir yaitu harus fleksibel. Sebenarnya rutinitas kelas ini kan bukan sesuatu yang saklek. Kita bisa berubah. Kalau misalkan dilihat dalam 2 minggu ternyata itu tuh nggak efektif, kita bisa nih mulai coba lagi. Kira-kira kita butuh apa lagi, kita bisa mulai ganti. Kira-kira ada nggak ya kegiatan yang emang cocok untuk dijadikan rutinitas kelas. Di akhir kata, kelas yang terkelola dengan baik bukan tentang guru siapa yang suaranya paling keras, tapi tentang guru yang paling memahami seni merancang ritme dan yang paling resilience dalam menghadapi gangguan dalam ritme itu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Semoga insight kecil ini dapat membantu perjalanan kita sebagai calon pendidik, calon guru, supaya dapat menjadi calon pendidik yang lebih efektif, lebih tenang, dan lebih manusiawi. Sampai jumpa di kelas masa depan. Bye-bye!